Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bedanya antara efek oli samping, oli 2T dengan penggunaan minyak goreng pada sebagai aditif oli mesin. Jadi banyak yang bingung ya, banyak yang tanya. Loh sekarang artinya untuk aditif pakai oli 2T aja mas, nggak usah pakai minyak goreng lagi. Jawabannya adalah tidak ya, tidak. Minyak goreng itu nggak bisa digantikan oleh aditif anti aus. Dan alasan penulis pakai oli samping itu adalah untuk mendapatkan aditif anti ausnya. Jadi jadi hah, jadi keduanya adalah hal yang berbeda. Nambahkan aditif oli samping itu cuma perlu kalau olinya mesran. Kalau olinya itu aditif ZDDP-nya kurang. Kalau olinya itu kalau untuk RPM rendah suaranya kasar, kalau kecepatan rendah suaranya kasar. Itu. Jadi nggak harus semua implementasi menggunakan oli samping. Apalagi juga karena pakai oli samping, maksudnya pakai aditif ZDDP itu nambah efek negatif. Apa itu? Tenaga jadi nggak bisa keluar. Itu. Makanya ya nggak bisa sembarangan. Belum lagi efek timbulnya korosi ya. Korosi kalau aditifnya over terlalu banyak. Mengapa kok nggak menyarankan pakai aditif aftermarket? Mengapa kok harus pakai oli samping gitu? Mengapa kok nggak pakai oli transmisi? Kalau yang oli transmisi sebelumnya sudah penulis bahas. Oli transmisi itu sifat asamnya beda. Jadi oli transmisi itu bersifat asam, pH-nya kurang dari 7. Sementara oli mesin itu sifat basa, pH-nya lebih dari 7. Kalau dicampur bisa menghasilkan sludge. Kenapa bisa muncul sludge? Karena reaksi asam dan basa akan menghasilkan endapan, sedimen, garam, salt. Dan ini sedimen ini kalau bercampur dengan oli panas jadi sludge, itu katanya noria, katanya masonry lubrication. Wes itu. Lek gak percaya sama noria, gak percaya sama masonry lubrication, terserah. Penulis percaya. Terus terus apa mana? Sampai mana tadinya? Oh iya, aditif. Kalau aditif itu masalahnya, aditif yang dijual di pasaran itu kebanyakan adalah aditif extreme pressure yang belum tentu dijamin membuat oli makin licin, makin halus. Aditif yang penulis pernah beli itu, yang pernah coba, jadi ingat ya, penulis belum coba Lupromax ya, harusnya coba Lupromax. Nah, mungkin nanti ya kalau ini Evalup-nya sudah mulai habis ya, ini penulis pakai Evalup Molitech. Evalup Molitech itu adalah Evalup yang punya aditif molybdenum
di itu mbohis pokoknya MUDTC ya, MUDTC. Efeknya adalah membuat RPM tinggi halus. Masalahnya yaitu karena aditif tersebut hanya membuat mesin halus di RPM tinggi. Ini penulis alami ya, dari oli kayak Amsoil Signature, kayak Motul Multipower, Adnoc, NEOS Molybdenum yang mestinya ya, yang mestinya ada MODTC-nya. Oli-oli tersebut yang penulis tersebut punya aditif MODTC itu gak halus di RPM rendah, kasar. Nah, itu masalahnya. Di pasaran memang ada produk aditif yang mengandung ZDDP dari produknya STP. Masalahnya adalah untuk menambahkan aditif ini ada bahan oli, dan bahan olinya, bahan pelarutnya ZDDP yang dipakai STP itu nggak bagus. Tahu nggak bagus dari mana? Karena ada penelitian ya, karya tugas akhir ya. Tugas akhir yang meneliti perubahan kekentalan ketika motornya pakai oli 100% minyak goreng. Minyak gorengnya kebetulan Bimoli. Jadi di Universitas Indonesia, sorry bukan namanya Universitas Indonesia, sorry, tapi Universitas di Indonesia, Brebekan, modelnya apik ya, tapi garis Brebekan. Pemakaian suspensinya juga salah. Jadi ada universitas, institusi tinggi di Indonesia yang sudah mencoba Bimoli, dan dari datanya itu kita bisa lihat perubahan kekentalan dari oli. Oli itu sebenarnya siklusnya adalah jadi lebih encer dulu, terus jadi lebih kental. Tapi di percobaan itu kayaknya yang tahap jadi encernya cuma berlangsung sebentar ya, cuma beberapa puluh kilometer. Sesudah itu jadi kental. Nah, ini bagian yang menariknya. Justru ya ketika setelah ditambahi STP, olinya itu justru malah makin cepat jadi kental. Aneh ini. Jadi bukannya setelah ditambahi aditif olinya jadi lebih stabil, enggak. Setelah ditambahi aditif, olinya justru lebih mudah rusak, lebih mudah menjadi kental. Ini yang parah. Karena harusnya setelah ditambahi aditif, oli itu tidak mudah menjadi kental. Kental yang merupakan ciri olinya rusak. Kental yang menunjukkan bahwa olinya teroksidasi parah. Karena pemakaiannya dalam ukuran ratusan kilometer. Nah, karena ada penelitian itu, penulis nggak berani rekomendasikan STP. Pelan motornya, mungkin karena ngelawan angin. Penulis juga beli STP itu untuk ya nuruti rekomendasi, karena ya kebetulan STP-nya ada yang 20W50, walau olinya langka ya.